Shalom bagi kita semuanya, warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, meskipun kini kita masih menghadapi berbagai pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Bagi saudara kami juga yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, kami ucapkan selamat mengikuti ibadah kita. Kita harus yakin dan percaya Tuhan akan menuntun langkah kehidupan kita. Jemaat, kami memuji nama-Mu ya Tuhan kami yang Maha Kasih, yang selalu menuntun langkah kami juga, yang memberi pengharapan bagi kami. Allah akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Marilah kita memuji Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 3.
Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ke-14 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengecilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 3. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 5-13, kita baca secara responsoria. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Kita sama-sama membaca ayat terakhir. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 3. Iman kepercayaan kita seperti teman-teman kita di seluruh dunia, kita mengucapkannya bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta gereja kita. Shalom. Shalom. Warta Minggu tanggal 5 September 2021. Pertama, anggota jemaat baru. Mulai hari ini tanggal 5 September 2021 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Mula Purbarita Eli Perlindungan Nababan, Ibu Oktaviana Mardelima Borusi Hombing, yang datang dari Gereja Kristen Protestan Indonesia atau GKPI, Jemaat Parsauran Resort Parsauran Nauli, wilayah 4 Daeri Tanah Karo, Alas Pakpak Barat. Alamat sekarang Jalan Raya Sentek, Gang Mebel, RT 6 RW 5 nomor 5C, Ciracas, Wek, Rambutan 2. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. Kedua, mulai hari ini, Minggu tanggal 5 September 2021, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Morales Wilander Samosir, Ibu Putri yang baru berkeluarga, alamat Jalan Kramat Jati, RT 12 RW 6, nomor 37, Kelurahan Kramat Jati, Wek Kramat Jati. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. 2. Anggota jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 5 September 2021, telah pindah anggota jemaat, yaitu keluarga Humisar Malau, Ibu Idahot Rohana Boru Panggabean, dan 1 anaknya dari Wek Condet Batu Ampar, pindah ke HKBP Pasar Rebo Resort Pasar Rebo Distrik 8 DKI Jakarta. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. Berikut kegiatan tahun pemberdayaan Distrik 8 DKI Jakarta. Dalam rangka penggalangan dana dan pelaksanaan orientasi tahun pemberdayaan, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melakukan penjualan kartu e-tol dengan logo HKBP. Kartu ini yang didistribusikan ke setiap resort dan huria. HKBP Kramat Jati menerima 200 eksemplar kartu e-tol. Kami menghimbau jemaat yang ingin memiliki kartu e-tol dengan logo HKBP dapat membeli dengan harga Rp100.000 dan menghubungi Sekretaris Huria Situaje Manurung dalam kurung nomor HP 0813 1133 7592. Pelayanan kasih diakonia. Yang pertama, jemaat meninggal. Pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 telah meninggal dunia Saudara Andre Hormat Marwasas Situmeang, tutup usia 38 tahun 10 bulan dari Wek Tengah. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Kedua, pada hari Minggu
tanggal 5 September 2021 telah meninggal dunia Bapak Turman Parulian Aritonang, tutup usia 71 tahun 11 bulan, meninggalkan Ibu Derlina Boru Hutagalung almarhum dan 4 orang anak dari WEK 3 Mei. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Rencana pemilihan 1 orang MPA dan Dewan Marturia. Pemilihan 1 orang MPA dan Dewan Marturia yang direncanakan tanggal 31 Agustus 2021 diundur menjadi hari Selasa tanggal 14 September 2021 dalam sermon Parhalado. Kedua, PHD Lansia dan Senam Pagi. PHD Lansia mulai dibuka untuk tatap muka pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 jam 8 WIB dan senam pagi pada jam 6 WIB. Ketiga, kegiatan kebaktian dapat kita baca dalam Warta Jemaat. 4. Pemberitahuan dan ajakan. Melihat perkembangan kondisi daerah DKI Jakarta yang sudah semakin membaik sampai dengan saat ini, setelah pelaksanaan PPKM level 3 dan berpedoman pada lampiran surat keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 974 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, nomor 7 tentang kegiatan peribadatan, dan hasil sermon Parhalado tanggal 31 Agustus 2021, maka dengan ini kami menginformasikan kepada seluruh jemaat HKBP Kramat Jati sebagai berikut. Yang pertama, hari Minggu 5 September 2021, HKBP Kramat Jati akan melaksanakan 4 kali ibadah setiap minggu, yaitu ibadah pertama jam 6 WIB, bahasa Batak dengan tatap muka. Ibadah kedua jam 9 WIB, bahasa Indonesia dengan tatap muka dan live streaming. Ibadah ketiga jam 11.30 WIB, bahasa Batak dengan tatap muka dan live streaming. Ibadah keempat jam 17 WIB, bahasa Indonesia dengan tatap muka, dengan kapasitas di dalam gedung gereja maksimal 300 orang. Kedua, ketentuan untuk pelayanan dan jemaat yang akan mengikuti ibadah tatap muka adalah sebagai berikut. Pertama, usia minimal 17 tahun. Dua, kondisi sehat dengan suhu tubuh maksimal 37 derajat Celcius yang dicek saat memasuki gereja. 3. Sudah menerima vaksin dengan menunjukkan sertifikat vaksin, baik berupa print out atau melalui aplikasi Lindungi pada ponsel. Keempat, melaksanakan protokol kesehatan ketat dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Kelima, petugas Satgas COVID-19 harus dengan disiplin mengingatkan setiap orang yang akan memasuki gedung gereja untuk mencuci tangan dan mengatur tempat duduk bagi jemaat yang hadir. Poin 3, pelaksanaan ibadah pemberkatan dan penangguhan janji pernikahan dapat dilaksanakan dengan kapasitas 50 orang dengan ketentuan sebagai berikut. A. Usia minimal 17 tahun. B. Kondisi sehat dengan suhu tubuh maksimal 30 derajat Celcius yang dicek saat masuki gereja. C. Membawa surat swab antigen dengan hasil negatif khusus keluarga kedua belah pihak, dalam kurung pihak Paranak dan Parboru. D. Sudah menerima vaksin dengan menunjukkan sertifikat vaksin, dalam kurung baik berupa print out atau melalui aplikasi Lindungi pada ponsel. E. Melaksanakan protokol kesehatan ketat dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. F. Pihak gereja melalui petugas Satgas COVID-19 akan dengan disiplin mengingatkan setiap orang yang akan masuki gedung gereja untuk mencuci tangan dan mengatur tempat duduk. G. Untuk poin A, B, C, D, pihak keluarga harus dengan tegas mengingatkan setiap orang yang diundangnya
yang akan menghadiri ibadah tersebut. Keempat, pemakaian gedung serbaguna akan dibuka dengan kapasitas 50 orang. 5. Pelaksanaan sermon Palhado, sermon sekolah minggu, dan PHD kategorial, pertanyaan week di gereja, katekisasi CD reguler, katekisasi CD khusus, konseling pranikah dapat dilakukan dengan tatap muka dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas dalam poin 2 dengan sangat disiplin. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi dan kita laksanakan bersama. Ketentuan ini berlaku sampai nanti ada perkembangan berikutnya dan jika ada perubahan akan diinformasikan kembali kepada seluruh jemaat. Marilah kita terus berdoa agar kiranya Tuhan berkati kita dan kiranya pandemi COVID-19 segera berlalu sehingga kita dapat kembali menjalani hidup dan aktivitas dengan zaman. Salam sehat dan tetap lakukan dengan disiplin protokol kesehatan. Tertanda tangan Pendeta Resort HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, Pendeta Dr. Ana CH Vera Boru Pangaribuan. Berikutnya undangan diskusi nasional. Sesuai surat nomor 384-D-8 Romawi DKI Jakarta tentang undangan diskusi nasional melalui Zoom meeting yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 jam 8 sampai 16 WIB supaya kita mengikutinya. Pemberitahuan vaksin. Diberitahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat AKBP Keramat Jati yang belum divaksin maupun adanya penyakit pengorbit untuk vaksin bisa dibantu atau dapat dihubungi Ibu Sintua Rizda Borunaibaho nomor handphone 0812 8047 6649. Amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop lux persembahan 1A, 1B dalam kurung 1 amplop, persembahan 2 ke kantor pusat dalam kurung 1 amplop. Kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah dan persembahan ke dana pensiun dalam kurung 1 amplop kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut agar supaya bisa kita pakai di kemudian hari. 9. Panitia Satuan Gugus Tugas COVID-19. Sudah terbentuk Panitia Satuan Gugus Tugas COVID-19 periode keempat, sesuai Surat Keputusan Nomor 5-D-9 Romawi-14-SK Tim COVID-19 -9 Romawi-2021 tanggal 4 September 2021 dan setelah pembacaan warta, panitia tim COVID-19 akan memberikan sosialisasi. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom. Shalom. Yang kami hormati Inang Bibel Pro Sipriana Boru Hutauruk, teman-teman Parhalado, Amang dan Inang, dan seluruh jemaat HKBP Keramat Jati. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Seperti yang sudah kita dengar tadi dari warta jemaat, bahwa kami tim gugus tugas COVID-19 sudah dibentuk dan akan melaksanakan tugas dengan mengajak Amang dan Inang seluruh jemaat untuk bersama-sama kita mengemban tugas kesehatan di dalam gereja kita ini. Dan berdasarkan himbauan dari pemerintah, gubernur juga uluan kita, bahwa kita harus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, menjaga
kerumunan, tidak berkerumun, mengurangi mobilitas umum, maka kami dari tim COVID memberikan nomor bangku bagi seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja ini. Dan juga kami akan memeriksa kartu vaksin seluruh jemaat yang beribadah. Dan kami dari tim COVID mengajak seluruh jemaat untuk bersama-sama mematuhi prokes yang sudah kita laksanakan bersama selama ini. Dan akhir kata, jika ada tutur kata atau perlakuan kami yang kurang berkenan di hati Amang dan Inang dan seluruh jemaat HKBP Kramat Jati sewaktu bertugas, kami mohon maaf. Dan sekali lagi, untuk kenyamanan kita, untuk menjaga kesehatan kita, marilah kita bersama-sama menjaga protokol kesehatan yang sudah ada selama ini dan semakin kita tingkatkan. Terima kasih. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 442 sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur atas anugerah-Mu ya Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, Tuhan memberikan kesehatan buat kami. Hendak bersyukur mendengarkan firman-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mengisi hati dan pikiran kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar kami dapat mengerti
dan termeteraikan dalam hati kami sehingga itu berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Amang dan Inang yang mengikuti ibadah live streaming dimanapun berada, baik yang sedang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan memulihkan Amang dan Inang, dan Tuhan akan memberikan sukacita dan berkat-berkat-Nya yang melimpah. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis dari kitab Yesaya pasal 35, dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dari masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuatkanlah hatimu dan janganlah takut. Itulah yang menjadi tema khotbah untuk kita minggu ini. Selama kita masih berada di dunia ini, kita akan diperhadapkan dengan berbagai penderitaan dan kesusahan, baik penderitaan fisik maupun penderitaan batin. Saleleng di portibio dopehita, pasti ikontado pido aka parukiloni, hamauloni, penderitaan itu bisa diakibatkan oleh dosa dan kejahatan yang dilakukan seseorang, seperti Adam dan Hawa. Mereka dihukum menderita karena melanggar perintah Tuhan. Ikon bersusah payah, jala ikon bernit manubuhon yanakomu, itulah hukumannya. Menderita kesusahan mencari nafkah, menderita ketika melahirkan keturunannya, itu akibat dari melanggar perintah Tuhan. Penderitaan itu diakibatkan oleh dirinya sendiri karena memberontak kepada Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Yang semula mereka hidup dengan tenang,
hidup dengan nyaman, sonang dona sida diporlak edeni. Tapi karena mereka tidak taat pada perintah Tuhan, karena dosa dan pelanggaran, sehingga mereka mengalami penderitaan. Demikian juga bangsa Israel, karena mereka tidak setia menyembah Allah, karena mereka memberontak kepada Allah, hidup tidak taat kepada Allah, menyembah berhala-berhala. Mereka dibuang ke Babel. Mereka mengalami penderitaan di sana. Ada juga menderita karena korban kejahatan orang lain. Diperlakukan tidak adil dan benar, sehingga menanggung beban yang berat. Bisa juga menderita karena kemiskinan, menderita karena kekurangan makanan dan pakaian, diperlakukan semena-mena, kurang diperhatikan karena kemiskinan. Ada juga menderita karena panggilan pemerintahan Injil ditolak, dianiaya, dikejar-kejar dan dimasukkan ke dalam penjara, seperti para rasul Kristus dan pemberita-pemberita Injil lainnya. Ada juga menderita karena sakit penyakit. Ada juga menderita karena hubungan yang tidak baik dengan sesama, tidak harmonis dengan suami istri. Ada juga menderita karena tidak cocok dengan atasannya. Dan ada juga menderita karena dampak pandemi COVID-19 ini. Banyak saudara-saudara kita yang menderita, tidak hanya kehilangan pekerjaan, tidak hanya karena ekonomi yang terpuruk, tetapi juga kehilangan orang-orang yang dikasihinya karena terpapar virus corona. Mungkin mereka berpikir seandainya virus corona ini tidak ada, pasti orang tuaku, saudaraku masih hidup hingga saat ini. Banyak yang buat kita menderita. Dan lepas ngelu tahun sian hamaulo nih. Tetapi yang mau dikatakan, apapun penderitaanmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang pilihannya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun harus menunggu sampai tiba waktu Tuhan turun menyelamatkan dan membebaskan, tapi pasti pertolongan Tuhan akan datang. Inilah yang disampaikan Nabi Yesaya kepada umat Israel. Ketika mereka mau menjalankan hukuman itu, supaya mereka jangan tawar hati, supaya mereka jangan berputus asa ketika mengalami penderitaan karena hukuman, karena pemberontakan, karena kedegilan, alani kekerasan ni rohana sidai. Dang cukup beholan singot-singot di bata. Ngamarulak loni akapanurirang paingoton. Tapi mereka bangsa yang tegar tengkuk, tidak hanya cukup teguran tetapi harus hukuman. Pada saat menerima hukuman itu, mereka harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan akan datang membebaskan. Dikatakan, kuatkanlah hatimu, jangan takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Allah katanya. Una huta-huta. Tuaka isi didokon deba tahu. Kepada bangsa Israel. Seruan ini sampaikan kepada bangsa Israel. Sisa-sisa Israel yang masih setia kepada Allah. Tuaka teba-teba ni Israel. Na setia tu debata. Ada mereka yang setia kepada Tuhan, tapi juga harus mengalami penderitaan itu, hukuman itu. Tapi dikatakan jangan takut. Nakpe mengadopi hamaulon ini sudah penderitaan ini, hukuman itu, jangan dilihat hanya sisi hukuman itu saja. Walaupun Allah menghukum mereka, tapi kasih Allah lebih besar dari hukumannya.
Jangan hanya melihat sisi penderitaan itu saja. Lihat kasih Allah yang begitu besar kepada bangsa itu. Kalau kita melihat di pasal 34, di situ nubuatan tentang hukuman Allah kepada bangsa itu. Tetapi di pasal 35, dalam nats firman Tuhan ini dinubuatkan keselamatan. Allah telah merancang keselamatan itu. Ini belum sampai kepada pembuangan di pasal 35. Mereka akan mengalami dibuang ke Babel. Tetapi sebelum mereka mengalami itu, Tuhan telah menubuatkan setelah mereka dihukum akan ada keselamatan yang Tuhan berikan, akan ada perubahan, akan ada pembaharuan kepada umat yang setia, yang percaya kepada Tuhan, yang setia dalam menghadapi penderitaan itu. Ada pemulihan kelak, pemulihan batin. Didok firma todim. Kuatkanlah hatimu, batinnya dipulihkan. Biasanya mol hata firma todim, ketika kita menghadapi suatu pergumulan, bencana atau kecelakaan, biasanya toribedo boras sipir ni todin nate, supaya kuat, supaya jangan takut. Jadi bukan hanya batinnya yang dipulihkan, ekonominya akan dipulihkan. Marhite gambaran nakingani. Dikatakan mata orang buta akan dicelikkan, telinga orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Dan alam juga akan dipulihkan. Mata air akan memancar di padang gurun. Dari mana sejarahnya mata air ada di padang gurun? Maul do dapok di simatanya air mual di padang gurun. Tetapi Tuhan mampu melakukannya, memulihkan itu. Mata air akan memancar dari padang gurun dan sungai di sepanjang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kering menjadi sumber air. Tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Akan ada jalan kudus dan orang tidak tahir tidak akan melintasinya. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Penderitaan akan dijauhkan dari mereka. Melalui gambaran itu hendak mau dikatakan semua aspek akan dipulihkan. Bukan hanya pemulihan batin dan kerohanian mereka, spiritualitas mereka, tetapi aspek ekonomi, aspek sosial akan dipulihkan. Tu isi mai, tu akan setia tu dibata. Orang-orang yang setia kepada Tuhan dan firman Tuhan ini berlaku hingga sekarang kepada kita, bukan hanya kepada bangsa Israel, amang inang. Marlaku do. Hata di patau nang difikion. Karena kita adalah orang pilihan Tuhan. Karena iman kita kepada Yesus Kristus, kita juga umat pilihan Tuhan. Tuhan katakan kepada kita sekarang dan bagi jemaat Tuhan yang beribadah live streaming pada saat ini yang mengalami pergumulan, sakit, penyakit, dikatakan kuatkanlah hatimu. Tuhan akan membebaskan dari segala penderitaan itu. Gudang doa baik kita biar banyak yang bikin kita takut di masa pandemi ini. Tapi Tuhan katakan, firman Tuhan, kuatkanlah hatimu. Kalau dikatakan kuatkanlah hatimu, menurut bahasa Ibraninya artinya kokoh, kuat, tidak mudah menyerah, tegar, tabah, berani menghadapi kenyataan terpahit tanpa melarikan diri. Kuat. Kokoh. Bila dikatakan kuatkanlah hatimu, jangan takut. Itu benar-benar merupakan janji, jaminan, penyertaan tangan Tuhan. Jadi kalau dikatakan Tuhan menyatakan kepada kita firman Tuhan, jangan takut. Artinya itu jaminan bahwa Tuhan menyertai kita. Untuk apa saya takut? Tuhan telah menjamin bahwa Dia akan menyertai saya. Apapun kondisi yang kuhadapi. Sekalipun ekonomiku terpuruk sekarang. Tiga udah ngarung pangomuan alani PPKM. Pengeluaran begitu banyak karena anak belajar di rumah. Banyak pergumulan kita, tapi Tuhan katakan firman Tuhan, jangan takut. Itu dikatakan kepada kita
Artinya Tuhan menjamin bahwa Dia menyertai kita. Inilah dasar iman percaya Israel. Dan inilah dasar iman percaya kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ikon yakin doh kita siamang inang. Dan imani molonunga tipak sudah baru kita percaya kepada Tuhan. Tapi ketika kita menghadapi kesulitan, belum ada apa-apa, tapi kita percaya Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memampukan saya melewati masa sulit ini. Itu akan terjadi. Makanya dikatakan, jadilah seperti yang kau imani. Alai mo lo torodo turu hata madok marhoi-hoi ta mengeluh putus asa buah hampe noko Tuhan. Songo dia mohon. Baharo anak kokon musai marsikola. Baharo na yang kontrak ni jabu nami tahun depan, manang bulan depan. Aharo langon nami. Tetapi kalau kita beriman, Tuhan engkau akan mencukupkan semuanya dengan doa berseru kepada Dia. Tidak pernah ditinggalkan Tuhan orang yang berseru-seru kepadanya. Itu harus kita imani amang inang. Jangan putus asa. Unang medele, unang mengeluh. Tapi nyatakan imanmu kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu. Tuhan akan mencukupkan segalanya ke dalam hidupku. Sedangkan akapidong na itong atong langit di sarioko. Apalagi mau na porsia Tuhan. Ini dasarnya porsia Israel. Jika Tuhan katakan jangan takut unang homabiar, ada janji penyertaan Tuhan. Dan bukan hanya janji penyertaan, pemulihan pun akan terjadi. Sungguh sangat luar biasa pemulihan itu. Mata orang buta akan dicelikkan, itu akan mereka lihat. Mata air akan ada di padang gurun, itu tidak akan pernah terjadi sejarah Timur Tengah. Tapi Tuhan akan melakukan itu, akan mereka lihat. Hal mujizat yang luar biasa itu. Banyak kita mungkin menderita karena sakit penyakit, lama terbaring di tempat tidur, bergumul, mungkin hampir-hampir putus asa. Tapi Tuhan katakan pada saat ini, jangan takut. Pirmatodim, aku akan menyertaimu, aku akan membebaskan kamu dari penderitaanmu. Kadang-kala kita merasa kalau kita mengalami penderitaan, pergumulan yang begitu berat, yang beruntun, kita merasa Tuhan telah menghukumku, nang dihupoda Tuhan. Kenapa aku tidak seperti mereka yang kau berkati, mereka kau berkati. Orang-orang di sekelilingku kau berkati, tapi aku kenapa menghadapi seperti ini? Kalaupun kita merasa dihukum Tuhan, ingatlah. Ubalga doholong nasyad uhuman nai. Kasihnya lebih besar dari hukumnya. Jangan kita hanya melihat penderitaan itu, hukuman itu. Kasihnya harus kita lihat. Kalau kita yakin itu, ubalga doholongmu Tuhan san uhumi, kita bisa bangkit. Datang kepadanya memohon pengampunan dosa dan bertobat kepada Tuhan. Dia akan bersuka cita menerima kita. Jadi karena kita menderita, ini hukuman Tuhan, akhirnya kita semakin menjauh dari Tuhan, mengutuk Tuhan, maruk, mandele, putus asa. Apa yang terjadi? Kehancuran. Tetapi iman kita menyatakan ubalga doholongmu syan uhumanmi. Tuhan akan menolong kita, menyertai kita, membebaskan kita dari hukuman itu, dari penderitaan itu. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang mungkin beranggapan dengan adanya wabah pandemi ini, menyatakan mungkin Tuhan sudah murka, ini mungkin hukuman Tuhan. Nunga diuhum debata pertibion. Banyak orang mungkin memprediksi, menyatakan seperti itu. Kita jangan mudah menyatakan itu hukuman Tuhan. Tetapi Tuhan mengetahui di boto sude bataro sude nama sao. Dalam kondisi sekarang ini tentu ada maksud Tuhan kepada kita di masa pandemi ini. Apapun penyebabnya, dari manapun penyebarannya. Tetapi mari kita melihat dari mata rohani kita. Biarlah kondisi ini membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa beribadah di gereja, saya rasa ini kesempatan buat keluarga. Berada bersama-sama keluarga, anak, orang tua, suami, istri, bersama-sama beribadah di dalam Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan sebenarnya. Apakah kita benar-benar melakukan itu semakin kusuk beribadah kepada Tuhan dalam kondisi sekarang ini?
Itu dia yang diinginkan Tuhan kepada kita. Agar kita semakin taat, semakin dekat kepada Tuhan. Melakukan perintahnya. Setia kepada firman-Nya. Kalaupun banyak orang yang menderita, ingatlah janji Tuhan. Tuhan akan melepaskan kita. Akan memulihkan kondisi kita ini. Memulihkan penderitaan kita ini. Asal kita berkomitmen. Mau taat melakukan firman-Nya, mau meninggalkan segala dosa-dosa kita, mau kita bertobat kepadanya, dan itu yang diinginkan Allah dari bangsa Israel. Kenapa mereka dihukum tidak cukup lagi dengan mengatakan suatu peringatan? Melalui itu mereka sadar bahwa hanya dengan pertolongan Tuhan, hanya melakukan perintahnya, kita dipulihkan, mereka akan diselamatkan. Karena Allah itu Allah Maha Pengasih. Dan juga Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Allah yang mengasihi kita. Allah yang melepaskan kita dari berbagai penderitaan dan hukuman. Tak pernah berubah kasih setia Tuhan. Moloholong ni jolma bodo berubah. Kalau rancangan manusia bisa tidak tepat, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Rancangan Tuhan tidak pernah salah. Rancangan Tuhan selalu rancangan damai sejahtera kepada orang pilihannya. Hanya dituntut tetaplah setia dalam apapun yang kita hadapi, dalam penderitaan, pergumulan seberat apapun yang kita hadapi, pergumulan sekarang ini. Baik Amang dan Inang yang datang ke gereja ini dengan banyak pergumulan dalam hidup kita. Tuhan katakan, Pirma Todim, kuatkan hatimu. Tuhan menyertai kita. Tuhan membebaskan kita dan memulihkan kondisi kita ini. Memulihkan pergumulan Amang dan Inang. Harus itu komitmen dalam diri kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kondisi yang kita hadapi ini, kesulitan yang kita hadapi. Semakin kita dekat kepada Tuhan, datang berseru kepadanya, Tuhan akan mendengarkan. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan mengatakan kepada kami agar kami kuat apapun penderitaan yang kami alami. Pirma Todim. Itu satu jaminan bahwa Tuhan menyertai kami. Tak perlu kami takut dalam dunia ini. Sekalipun kami mengalami penderitaan, pergumulan, seberat apapun. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, Engkau tahu apapun pergumulan jemaat Tuhan. Baik yang ada datang di rumah-Mu yang kudus ini, dan juga yang mengikuti ibadah live streaming dimanapun mereka berada. Engkau tahu pergumulan mereka ya Bapa. Engkau datang menyertai. Engkau datang memulihkan keadaan mereka. Engkau akan memberkati dan juga menjawab segala seruan yang mereka mohonkan kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak yang baru lahir hingga orang tua yang sudah lansia. Biarlah Tuhan memberkati, menuntun. Biarlah mereka memakai kesempatan ini semakin taat kepada firman-Mu. Di masa pandemi ini tentu banyak pergumulan kami Tuhan. Tapi biarlah itu membuat kami semakin dekat kepada Tuhan. Mengintrospeksi diri kami masing-masing. Segala dosa dan kesalahan kami ke hadapan-Mu. Kami berdoa kepada anak-anak Tuhan yang sudah lulus dari perkuliahan, yang mencari pekerjaan. Tuhan, kami mohon Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik buat anak-anak kami Tuhan. Dan juga kepada anak-anak kami yang masih sekolah, mulai dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Kami memohon kepadamu, biarlah hikmat Tuhan yang menuntun anak-anak kami. Biarlah juga hikmat Tuhan yang menuntun orang tua untuk mengarahkan mereka Tuhan, agar tetap setia kepada Tuhan. Apapun pergumulan, kendala yang mereka hadapi selama belajar di rumah, Roh Kudus-Mu yang menuntun, supaya mereka tetap belajar dengan baik dan taat kepadamu dan taat kepada orang tuanya Tuhan. Engkau cukupkan segala yang mereka perlukan ya Tuhan. Dan juga kepada anak-anak kami yang sudah waktunya berumah tangga, Engkau berikan Tuhan pasangan hidup yang seiman dan sepadan. Biar makin kami bersuka cita, karena kami terima semuanya itu dari Tuhan.
Kami yakin dan percaya Engkau memberikannya kepada anak kami. Dan juga jemaat Tuhan yang sudah lama berumah tangga yang belum mendapat berkat keturunan. Tuhan, Engkau memberikan keturunan kepada mereka. Karena kami memperolehnya dari Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasih pada Tuhan. Dan juga kepada janda dan anak yatim piatu. Biarlah Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Jangan biarkan mereka takut, tetapi Tuhan menyertai dan mencukupkan segala yang mereka perlukan. Kami berdoa Tuhan kepada saudara kami, saudari kami yang terkena siasat gereja. Nike Hotmian berlumban gaul. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hatinya agar dia mau kembali mengimani Engkau sebagai juru selamat yang hidup. Kami serahkan saudari kami ke dalam tangan pengasihan. Engkau juga yang menyertai, yang memberikan hikmat kepada orang tuanya agar tetap berseru kepada Tuhan. Dan Engkau yang memberkati mereka ya Bapa. Kami berdoa kepada jemaat yang berduka, kepada keluarga Andre Hormat Marwasa Situmeang, dan juga Bapak TP Aritonang, Ibu Borutagalung almarhum yang meninggalkan 4 orang anak. Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu memberi penghiburan kepada keluarga mereka, agar mereka jangan berputus asa, tetapi mereka memperoleh penghiburan dari Tuhan dan pengharapan bahwa akhir dari kematian adalah kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya. Itulah pengharapan orang-orang yang percaya, sehingga mereka memperoleh penghiburan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga menyerahkan, mendoakan jemaat Tuhan yang lemah tubuh, yang sedang dirawat di rumah dan di rumah sakit, yaitu Situa STR Siregar, Yuliana Boru Sitohang, Situa LR Boru Sormin, Situa Besi Dauruk, Nyonya Munte Boru Raja Guguk, Sopar Panjaitan, Nyonya Aritonang Boru Simorangkir, Nyonya Hutagalung Boru Simanung Kalit, Nyonya Simanjuntak Boru Siahaan, Nyonya Turnip Boru Sihaloho, Nyonya Nenggolan Boru Turnip, Besi Barani, Kamar Pau, Nyonya Siahaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, BMP Marpaung, TP Aritonang, Nyonya Situa Simamora Boru Aritonang, Situa Hasitorus, Nyonya Situa Hasitorus Boru Simanjuntak, Natania Boru Sitorus, Maria Valentina Boru Siringo-ringo, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, M. Marbun, C. Tambunan, RS Pardede, Nyonya Panggabian Boru Hutagalung, Nyonya Purwa Boru Silaban, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Nyonya SBP Siregar Boru Siahaan, Rumongga Hasibuan, Resti Boru Sianturi, TN Sitorus, Nyonya Sirait Boru Saribu, Nyonya M. Tambunan Boru Simanjuntak, Jessica Boru Marbun, Roy Berto Sirait, Maria Valen Boru Siringo-ringo. Tuhan Yesus, Engkau menjamah tubuh yang lemah. Engkau beri mujizat-Mu kepada jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Engkau berkati obat dan makanan yang mereka konsumsi, dan berkati para medis dan alat-alat medis. Biarlah itu kuasa Tuhan ada di sana, sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Dan Engkau cukupkan Tuhan yang mereka perlukan. Jangan biarkan iman mereka goyah, menjauh dari Tuhan karena penyakit itu. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun agar mereka semakin dekat dan berseru kepada Tuhan. Dan jangan mereka takut, karena Tuhan menyertai dan memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan bangsa dan negara kami ini, pemimpin bangsa kami ini. Biarlah Tuhan yang menyertai, memberi hikmat untuk memberi keputusan yang bermanfaat, yang berguna bagi kesejahteraan kami di negara kami ini. Berangkatkan jemaat Tuhan pada saat ini pulang ke rumah masing-masing dengan berkat Tuhan dan keselamatan yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan sambil mengumpulkan persembahan.
Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang masa kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Shalom, selamat hari Minggu buat kita. Demikianlah acara ibadah Minggu pada hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.